Ini sesi kedua dari tema kita Bang Bangtut volume kedua. Jadi Bang Bangtut tetap dengan satu topik kita ingin menginspirasi teman-teman supaya kita punya momentum. Artinya dalam kondisi seperti ini kita terus bergerak, terus berusaha untuk maju, nggak konyol dengan kondisi sekarang, tapi tetap survive. Nah, beberapa kondisi pastinya nggak mudah, beberapa kondisi pasti berat, tapi pasti ada satu solusi yang perlu kita create agar kita maju bersama. Nah, bersama-sama dengan kita ada satu narasumber, teman kita yang pastinya juga akan sharing di sini, teman yang tetap bergaul di dunia event, dan beliau nanti akan memperkenalkan bagaimana aktivitasnya selama kondisi seperti ini dan bagaimana dia bertahan, dan dia akan ceritakan semua historinya. Oke, silakan Mas Doni. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Pak Hendy, Pak Marta. Ya, saya di sini perkenalkan diri, saya dari Visual Rangers Indonesia yang sehari-hari itu kita berkecimpung di dunia konten multimedia. Jadi kontennya itu baik animasi, 2D, 3D, kemudian ada konten buat event, konten buat video mapping, dan lain sebagainya lah. All about konten lah, bikin karakter seperti itu. Lebih ke production house sih. Seperti itu sih mungkin pengenalannya Pak. Kalau nanti kita akan bercerita lebih banyak lah nanti. Itu yang dari saya sendiri untuk pengenalan. Gitu sih Pak Hendy, Pak Marta. Siap. Jadi yang pasti orang nggak pernah menduga bahwa pandemi ini sampai sebegitu panjang. Dan orang nggak akan pernah tahu bahwa kapan ini selesai. Nah, ada beberapa teman-teman kita di produksi maupun di event juga sudah mulai ngerasa udah tiarap nih. Kondisinya udah hampir nyerah dan nggak mau harus berbuat apa gitu loh. Nah, dari kondisi seperti ini kita ingin tahu ini apa yang dilakukan oleh Visual Ranger dalam kondisi seperti ini. Iya, terima kasih Pak Marta. Sebenarnya kalau untuk istilahnya kalau mamanya saya bilang itu buat mengakali situasi seperti ini, waktu itu saya bersama teman-teman adalah membuat semacam talk show ya. Waktu itu saya ingat sekali sekitar 31 Maret apa ya, 31 Maret itu lagi heboh-hebohnya COVID itu. Mereka lagi kita semua tiarap, semua event di cancel, kita nggak tahu harus berbuat apa gitu. Cuman yang ada di dalam pikiran saya itu pada saat itu adalah terus bergerak, kemudian yang kedua semangat berbagi. Ya, nah betul. Seperti itu. Betul. Saat itu kita nggak bisa ngapa-ngapain selain berbagi sama teman-teman gitu. Jadi saya waktu itu membuat kepingin sharing sebenarnya, sharing sama teman-teman, sharing apapun gitu. Ya. Pertamanya sih dengerin mereka curhat gitu kan. Terus habis itu yuk kita mau buat apa. Nah waktu itu saya melihatnya adalah satu platform yaitu Zoom. Waktu itu kan saya ngelihat, cuman pada saat itu resistensinya banyak sekali. Wah Zoom gak aman dan lain sebagainya bla 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 seperti itu, sehingga saya juga ngelihat wah kalau mamanya kayak gini saya harus cari tahu dari orang Zoom-nya sendiri gitu. Ya. Akhirnya terus malah saya membawa saya berkenalan dengan orang Zoom, terus kemudian ya quote unquote saya diberikan fasilitas khusus sama Zoom untuk produknya ini gitu, untuk mengenalkan produknya ini gitu. Itu sih, kemudian dari Zoom, kemudian sampai ke sini akhirnya saya tahu bahwa Zoom itu bisa di-create macam-macam gitu kan. Tergantung kreativitasnya kita mau dibuat betul. Apa, mau dibuat apapun itu bisa sebenarnya, tergantung kreativitasnya kita gitu. Seperti kemarin yang saya lakukan itu adalah launching pesawat terbang gitu. Launching pesawat terbang itu kan mungkin kalau sekarang ini teman-teman melihat gitu kan pakai Zoom launching pesawat terbang yang launching di Kemayoran, pesawat terbangnya take off dari Banjarmasin. Nah,
bundet gitu Asik. pokoknya. Ya, itu ya sebenarnya gitu. Terus ya sudah saya seperti ini kliennya kok ya mau gitu kan. Iya, iya, iya. Sebenarnya iya. kan kliennya mau menerima ide saya aja sebenarnya gitu. Siap, siap, siap. Gitu sih, Pak. Jadi nggak lepas dari namanya kita berinovasi di tengah-tengah Iya, kesulitan iya. seperti ini. Jadi ketika kita mungkin mandek, kemudian nggak bergerak dan kemudian kita mati kutu dan nggak melakukan apa-apa, udah malah konyol ya. Iya, Tapi betul, ketika Pak. kita mulai keluar dan membuka peluang, ternyata ada juga kesempatan untuk kita bisa buat. Iya, betul, Pak. Betul sekali. Karena banyak juga teman-teman juga malah sekarang bisnisnya ada yang bisnis jualan madu, ada yang bisnis sembako dan sebagainya, dan mereka malah ada yang dapat duitnya itu lebih banyak ketimbang rental gitu. Betul. Iya. Iya, Gitu awalnya sih topik dari grup biasanya isinya share tentang event di sini, event di Iya, situ. iya, Sekarang betul. paling enggak tentang kuliner gitu ya. Iya, betul. Ya, asik sih. Tapi memang ya di posisi sekarang mau nggak mau orang sedikit switching ya. Iya, switching untuk bisnis. merubah posisi. Ternyata di luar sana masih ada kesempatan. Iya, betul, Pak. Betul. Jadi saya lihat sih beberapa event dari Mas Doni, acara ngopi santai, dan sudah beberapa kali episode, termasuk juga Ngopasus ya. Iya. Ngopasus dengan Pak Sandiaga Uno juga beberapa kali saya lihat intinya berbagi. Iya, berbagi. Nggak Pak. putus dari kita untuk saling menyemangati, saling memberikan inspirasi. Yuk kita bergerak sama-sama. Betul itu, Pak. Betul. Semangatnya di situ. Gitu sih kurang lebihnya. Jadi terkait dengan industri yang saat ini Mas Doni jalankan, artinya dengan kondisi seperti ini ternyata eventnya jalan terus. Eventnya jalan terus, melalui virtual event dan beberapa konten-konten yang beliau create dan ternyata diterima oleh market ya. Iya, Begitu. betul Pak. Jadi sekarang itu sebenarnya gini, ini dunia event itu sekarang sedang mundur Pak. Okay. Mundur sekitar 10 tahun ke belakang. 10 tahun ke belakang. Sekarang dunia event itu hebohnya sekarang di green screen, Iya, betul. kamera. Betul. Terus tentang kalau mamanya online mungkin sekarang ini ya gitu. Itu yang sekarang sedang tren itu ya itu Pak. Green screen, kamera, kemudian tentu saja yang lebih kuat di sini adalah kontennya itu sendiri mau dibuat seperti apa kayak gitu. Nah jadi kalau misalnya teman-teman mau switching ke arah sana, monggo silahkan. Itu pasarnya masih terbuka lebar gitu. Teman-teman cuma tinggal belajar beberapa model. Harusnya kalau teman-teman misalnya kalau dari dunia saya itu multimedia itu teman-teman sudah biasa pegang beberapa software harusnya bisa lah. Untuk switching ke situ. Ya. Gitu. Dan beberapa platform sudah Mas Doni handle ya, bukan hanya di Zoom ya. Iya, kebetulan yaitu karena saya sendiri nggak pernah mau berhenti. Ngulik saya harus jalan 2 step ke depan di pokoknya zamannya sekarang apa saya harus 2 step di depan. Oke. Jadi sepertinya sampai saat ini sepertinya baru Visual Ranger yang menguasai 4 platform ya. 4 platform. Yaitu Zoom, CloudX, kemudian Microsoft Teams, kemudian Cisco Webex. Itu masing-masing punya keunggulan, punya kekurangan lah kayak gitu. So semua jadi sebenarnya saya hanya melempar ke pasar, silakan user mau pakai apa kami bisa kayak gitu. Mantap. Gitu sih. Bisnis yang keren ya dan nggak mungkin ketika saya beradaptasi baru mengenal bisnis ini ya ketika Mas Doni share ya. Iya. Mungkin dari Pak Hendy ada satu pertanyaan ke narasumber. Customernya biasanya dari mana Pak? Yang inisiatif nawarin atau karena ada yang minta? Kebetulan karena mungkin dari ngopi santai itu mungkin dari ngopi santai itu jadi teman-teman dunia agensi, dunia event itu melihat kalau
saya tuh waktu beberapa bulan kemarin kan kebetulan gini, mengoperasikan alat semua orang pasti bisa. Cuman biasa atau tidak itu gimana? Biasanya satu berkaitan dengan kreativitas, yang kedua berkaitan dengan problem solving di lapangan. Nah itu yang karena saya semakin sering membuat ngopi santai, jadi saya belajar tentang Zoom itu ibaratnya mungkin sama orang Zoom lebih pintaran saya mungkin. Gitulah ceritanya. Nah jadi user-usernya itu kebetulan ya dari agensi, dari IO, dari klien itu sendiri langsung sering itu kesana. Kalau pertanyaan saya gini, kalau teorinya itu kan gampang Pak. Teorinya itu adalah jangan berhenti bergerak supaya nggak mati gitu. Teorinya kan gitu. Gampang banget ngomong teori itu tuh. Tapi gimana caranya kita terus bergerak? Kadang-kadang mau bergerak aja saya nggak ada ide, mau bergerak kemana gitu kan. Nah jadi kalau misalkan banyak orang, bedanya gini, ada orang yang kenapa dia bisa bergerak terus gitu ya. Kenapa dia bisa kepikiran terus bikin ide gitu kan. Kalau udah ada jadinya, idenya mah gampang gitu kan. Nah jadi itu yang mau saya tanya, kenapa motivasinya apa Pak? Sehingga Bapak bikin muter terus gitu kan. Kepikiran terus, kalau ada kepikiran itu kan bisa jadi ada demand. Iya betul. Nah sekarang pertanyaannya, kita ini kan harus nyiptain demand, bukan nungguin demand. Betul. Jadi harus diciptakan demand-nya. Nah, caranya gimana? Nah, itu kan Bapak mungkin apa motivasinya apa, cara mikirnya gimana gitu. Motivasi saya itu sebenarnya sederhana. Sederhana sekali. Sederhananya itu adalah gini. Sukanya saya itu apa? Sukanya saya pribadi itu apa? Saya sukanya pegang duit banyak sama sepedaan. Udah gitu. Jadi, saya jual semua barang-barang saya. Karena tim saya nggak ada yang mau pulang. Nyebelinnya di situ sebenarnya. Udah kamu enggak Mas, saya di sini sampai ini bener-bener bubar. Wah, piye jal kalau digituin coba kayak. Ya sudah kan, wah saya tak doli kabeh wae lah kayak gitu kan. Akhirnya tuh saya dapat duit, saya senang. Habis itu terus saya sepedaan, udahlah saya sepedaan aja gitu. Terus saya mikir apa kayak gitu kan. Ya dari situ mungkin oh iya ya, cobalah kayak gini gitu. Saya juga coba sekali juga. Oh ternyata seperti ini terus kayak gitu. Saya juga nggak cuman sekali doang gitu kan. Trial and errornya banyak. Gitu. Cuman ya pada prinsipnya kalau saya sendiri ya itu dua. Jadi ya mungkin kalau sekarang mungkin dilihat oh iya ya sekarang ini ya waktu kemarin ya mungkin tim saya mungkin bisa ngelihat oh, saya jual apa udah pokoknya kita punya duit dulu buat muter dulu gitu aja. Gitu sih Pak. Jadi awalnya karena punya motivasi mau ngumpulin duit banyak gitu Pak. Iya, pokoknya. Pokoknya. Motivasinya mau ngumpulin duit banyak dulu. Semangat dulu lah pokoknya. Gitu. Customernya biasanya paling banyak dari segmen mana sih Pak? Oh kalau sekarang. Yang kedua adalah setelah Bapak ada ide begitu, demand-nya datang atau Bapak menawarkan yang Bapak punya kepada mereka? Kebetulan saya kan sering posting di sosial media. Jadi klien-klien saya pada ngelihatnya ke situ. Oke, jadi Bapak ada ide, Bapak tuangkan ke sosial media, kebetulan klien terhubung sama klien, akhirnya muncul permintaan di situ. Munculnya itu adalah seperti ini. Klien datang ke saya Pak sebenarnya. Makanya kliennya datang ke Bapak. Ya, makanya kalau saya ditanyain sama klien, Mas ada paket nggak? Nggak ada Mas. Saya bukan KFC, saya bukan paket gitu. Jadi saya butuh klien kamu maunya apa gitu loh. Gitu. Kalau mamanya saya paket, ya udah tak kasih paket seperti ini kan. Wah, Mas saya nggak butuh green shear, nggak butuh ini lah. Masnya nanyanya harga paket gitu kan. Ya paketnya saya segitu gitu. Makanya saya ngelihat kamu butuhnya apa gitu. Mungkin kalau mamanya misalnya kliennya budgetnya sedikit ya sudah tak arahkan kamu pakai laptop aja. Tapi pakai headphone misalnya kayak gitu. MCR itu adalah kalau saya kan dulu agak lama di TV gitu. Ya, agak lama di TV. Saya menyebutkan beberapa perangkat tuh seperti yang ada di depan tuh ada OBS, ada kebetulan saya mau pakai beberapa software, beberapa komputer, beberapa device di situ. Itu saya namakan MCR. Master Control Room. Jadi teman-teman boleh pokoknya request apa aja di situ udah bisa kayak gitu. Ketimbang nanti wah saya nggak butuh Resolume, butuh ini ya udah Pak sebelah aja Pak gitu. Pada saat di lapangan begitu Anda butuh saya repot nanti kan. Kayak gitu. Jadi pertama itu kan di situasi seperti ini mari kita bikin event sama-sama. Iya betul.
klien kamu butuhnya apa, tak kasih dari saya nanti solusinya apa. Betul. Solusinya seperti ini kayak gitu. Ya balik lagi seperti yang tadi ke depan, yang tadi saya katakan di depan. Ya kalau mamanya launching pesawat terbang, klien datang ke saya, Mas bisa nggak? Bisa gitu. Padahal ya saya bingung, bisanya apa gitu. Pokoknya Jawab bisa dulu bisa aja ya. gitu. Gitu. Oh seperti ini ya sudah, berarti saya harus memberikan oke, ini saya buatnya seperti ini ya, saya buat sistemnya kayak gitu. Mau apa enggak? Caranya launching gimana? Caranya launching seperti ini kayak gitu. Oh nanti gimana? Oh ya udah nanti si BOD cuma tinggal nempelin tangan aja di sini. Nanti saya ngarahin kayak gitu. Kayak gitu. Sebenarnya kayak gitu. Terus ada beberapa misalnya IO datang ke saya mau bikin conference antar negara. Oh ya udah berarti kalau umpamanya antar negara, kalau biasanya gini, sekarang itu kan kenapa yang saya tanyakan adalah satu, mereka mau pakai platform apa? Karena banyak yang nggak mau pakai Zoom. Banyak yang nggak mau pakai Zoom, walaupun ya quote unquote negara pun pakainya Zoom, gitu kan. Ya, cuman ya yang apalagi brand multinasional itu brand internasional itu mereka sama sekali nggak mau pakai Zoom gitu. Nah jadi saya harus tanya pakainya apa. Oh ya udah kalau pakainya ini berarti ada limitasi. Pakainya ini, oh ini bisa 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Kayak gitu karena ya hobinya saya ngulik itu. Gitu sih Pak. Jadi kalau saya boleh simpulkan begini Pak ya. Ada 4 poin ini Pak. Bapak nggak tahu bisa baca tulisan saya. Oh bisa Pak. Karena saya dulu waktu SD nggak lulus nulis. Saya lulusnya kuliah baru lulus nulis Pak. Teknologi ya. Kira-kira begitulah ya. Iya betul Pak. Teknologi. Betul. Jadi ada motivasinya terus kemudian Bapak tuangkan dalam idenya di sharing di knowledge tapi di sosial media. Kemudian secara bertahap harus menguasai teknologi yang sedang berkembang sekarang ya Pak. Ya? Betul ya Pak. Nah ini kan butuh motivasi besar juga Pak ya. Investasinya besar nggak Pak menguasai ini Pak? Menguasai teknologi itu investasinya besar nggak? Besar itu Pak. Besar dalam hal uang atau dalam hal waktu atau dalam hal tenaga? Kalau sekarang dalam hal, mungkin kalau sekarang dalam hal uang Pak, karena waktu kita banyak sekali kan. Oh waktunya banyak sekali. Nganggur ya, semua kita. Saya nganggur. Saya itu waktu itu menguasai itu gara-gara gini. Saya punya punya teman-teman dekat lah, waktu itu pertama kali Covid, saya punya teman-teman dekat yang, ayo kita berhenti di sini. Ayo mas tak bantuin. Ya wes kayak gitu. Pagi-pagi habis sahur, weh saya ada ini nih, ada akun, misalnya waktu dulu akun Zoom, ayo bareng-bareng sama Zoom, nah gitu, ngulik sama-sama, oh ini bisa, ini enggak, ini bisa mas, ini enggak gitu, kemudian Microsoft Teams juga kayak gitu, kemudian apalagi, Webex kayak gitu, udah saya kumpulin anak-anak, yuk yang mau belajar Webex, ayo sini, jam sekian kumpul di akun saya nih, tak kasih akun. Dah, kamu nyoba Webex kayak gitu. Nyoba Microsoft Teams ya kayak gitu. Jadi pokoknya tak sharing lah semua ilmunya karena semakin banyak nanti teman-teman bisa bergerak, bisa menggunakan kan teman-teman juga bisa dapat duit juga gitu loh. Betul. Nah, intinya sih sebenarnya di situ. Jadi yang invest license-nya awalnya dari Bapak sendiri, habis itu sharing ke anak-anak gitu ya. Iya, jadi ya kayak gitu. Sekarang juga yang beli Zoom juga banyak, yang beli apa juga banyak kayak gitu. Cuman saya titip pesan sih sebenarnya, mungkin teman-teman yang sudah menjalankan virtual event, yang sudah punya klien, yang istilahnya sudah mulai menikmati walaupun kecil-kecil gitu, tolong jangan terus langsung misalnya, wah dengan sekian, oh ini harganya murah kayak gitu. Karena kita kan punya apa ya, kalau kemarin itu saya waktu sempat sharing-sharing itu waktu pas sesinya Asian Games waktu itu sama Mbak Ai sama Mbak Herti ada yang nanya, Mas kenapa orang Indonesia kok tidak dihargai profesionalismenya? Nah, sebenarnya itu saya balik aja, lah kalian juga tidak pernah menghargai skill Anda kok. Anda tuh membuat quotation itu hanya berdasarkan harga barang. Ya, rental sekian, man hour titik. Skillnya nggak Anda hitung. Teknologi pelajaran apa yang udah Anda dapatkan nggak pernah Anda hitung kayak gitu. Sebenarnya dari situ. Jadi ya kita sama-sama menjaga. Bukan saya, kalau umpamanya ini harganya murah, itu hak Anda, silahkan gitu. Saya juga tidak
berhak untuk mengontrol hari itu. Cuman ya saya cuma titip pesan, kalian sudah punya ini ya mari kita jaga sama-sama, gitu aja sih. Jangan ngerusak harga gitu Pak ya? Iya, saya nggak bilang gitu. Jangan ngerusak harga gitu ya? Iya. Sebenarnya gini, istilah merusak atau tidak kan kalau umumnya merusak mungkin terlalu frontal ya gitu. Mungkin jadi gini, anggap saja gini, kalau saya orang di sini ngomong misalnya, wih harganya sekian lah. Orang mungkin yang di Manado, orang di Aceh, orang di Bali yang mau baru start ini kan begini, wah harganya murah banget ya. Saya terus tadi ngelokro lagi kayak gitu. Sebenarnya kan ini kan menyemangati aja gitu kan. Yang penting muter, manpower bisa jalan, bisa hidup, kayak gitu aja sebenarnya Pak. Baliknya ke situ lagi sebenarnya. Kalau boleh tahu Pak, nilai satu event virtual gitu biayanya berapa Pak? Dibayar berapa Pak? Kalau dari beragam sih ya Pak ya. Cuman range-nya kira-kira dari berapa paling murah sampai berapa? Kalau harga itu nanti saya terjebak lagi di harga ini. Saya tahu nih pancingannya. Ini murni pertanyaan karena saya ingin lihat. Artinya, kalau saya ingin mengukur gini kan. Orang-orang yang memiliki material seperti ini, jadi kan ini kan fundamental modal. Ya betul. Kira-kira bisa menghasilkan berapa besar gitu? Itu yang saya mau ukur Pak. Kalau misalkan menghasilkannya besar, berarti saya mau jadi kayak Bapak juga. Menghasilkannya tidak sebanyak event offline. Cuman paling enggak bisa setengahnya event offline. Bisa setengahnya event offline. Jadi event offline Anda berapa, ya mungkin bisa setengahnya, bisa lebih tergantung kreativitasnya Anda. Nah kalau event offline Bapak berapa? Saya kan konten Pak. Oh online? Iya. Sebelumnya memang nggak pernah main offline Pak ya? Saya hanya ngurusi konten tok aja. Oh oke. Ngurusi konten aja gitu. Gak kejebak berarti Pak, ketahuan. Saya mesti nanya apa lagi? Soalnya kalau konten itu kan intangible Pak. Jadi orang suka ya mungkin lukisan gambar seret gitu tuh aja 200 juta orang mau beli silakan. Begitu kita ngelihat opo iki gitu kan. Ya. Itu sih Pak sebenarnya. Tapi masih ini market yang potensial untuk digarap Pak. Bagi teman-teman. Artinya masih bisa survive, masih bisa makan daging, masih bisa bangun rumah gitu Pak. Dari industri ini. Makan daging enggak Pak? Oh makan daging. Paling enggak sarden Pak. Oh sarden. Iya. Daging juga Pak. Ya, daging tapi. Daging ikan. Daging ikan tapi. Iya. Lumayannya dalam artian gini, kalau saya melihat ke depan, bukannya saya gara-gara saya sekarang jadi virtual event terus habis itu terus saya membelani itu, enggak Pak gitu. Saya juga pengen balik lagi ke offline kayak gitu kan. Iya, offline event tetap lebih menjanjikan. Cuman kalau saya melihat trennya seperti ini, seperti tadi saya ngobrol dulu sama Pak Marta di depan, virtual event itu nanti akan menjadi satu channel baru buat teman-teman. Paling enggak yang saya sudah jalankan itu press conference. Press conference itu udah yang istilahnya yang paling banyak di tempat saya itu press conference terus kayak gitu. Karena mereka enggak kemana-mana, mereka bisa dihitung, mereka bisa tanya jawab, message-nya yang penting tersampaikan. Itu sebenarnya gitu sih. Berarti peluangnya satu itu ya virtual event Pak ya? Iya. Karena kan topiknya kita hari ini kan peluang di masa pandemi Pak ya? Iya Pak, peluang. Topik hari ini, virtual event. Nah kita listing nih Pak, ya. Peluang apa yang kedua? Nah virtual event sendiri, kebetulan kan gini Pak, saya juga sama teman-teman dari Backstagers kemarin, Backstagers Indonesia, kemarin juga ada sempat beberapa gini, jadi teman-teman itu bikin virtual event gitu, cuman nggak ada panduannya. Jadi ini mungkin saya akan menyusun, sudah cuman ya masih butuh beberapa revisi lagi gitu tentang ya virtual event itu apa. Nanti saya dibantu sama teman-teman, mungkin kami akan melakukan istilahnya training virtual event gratis buat teman-teman seluruh Indonesia. Oke. Itu. Jadi biar semuanya punya standar, punya knowledge yang sama gitu, bisa iso golek duit bareng, iso mangan bareng gitu tok aja, Pak. Oke. Yang penting bisa makan dulu, Pak ya. Ya, bisa makan. Karena virtual event itu kan namanya, Pak, cabangnya di bawah kan banyak sekali. Turunannya banyak. Konser virtual, kemudian yang teman-teman launching virtual, press conference, sport juga bisa Pak, virtual, sepeda, lari,
golf juga bisa pakai virtual kayak gitu. Semuanya di virtual event kayak gitu. Oke. Dari Pak Marta. Ya, kita lihat dari kesempatan untuk switching di kondisi pandemi ini sangat diperlukan ya. Artinya butuh mental, butuh modal juga dan butuh pengalaman juga. Akhirnya kita bisa bergerak untuk bisa move on dari kondisi seperti ini. Dan kecepatan untuk switching kemudian beralih kepada satu kondisi baru, kesempatan baru, ya nggak lepas dari keberanian untuk berani mencoba. Meskipun kadang tadi disampaikan try and error juga ya, gagal, coba lagi. Tapi ketika kita mau berusaha lebih, pasti ada satu jalan. Iya Pak, insya Allah Pak. Oke, kita akan undang Pak Setiawan untuk bergabung. Tes. Dengar ya? Dengar nggak? Nggak masuk. Tes. Itu kan. Nggak masuk. Tes. Udah. Tes. Nanti kita tukar-tukaran nyinyir netizen. Betul Pak. Tes. Halo. Nggak bisa. Baterainya nggak nyala. Ayo, mulai aja dulu Pak, sambil ngobrol ya. Jadi kita tetap lanjut. Jadi saya kenal acaranya Mas Doni ini beberapa kali sih muncul di tayangan Ngopi Santai. Acaranya sampai 2 jam, 3 jam dan saya ngerasa asik banget gitu ya. Di live di Facebook, di live di YouTube gitu dan teman-teman enjoy di sana. Nah, untuk masuk kondisi seperti itu kan memang ya nggak semuanya memang kita akhirnya mampu gitu loh, mampu untuk bisa enjoy dalam kondisi seperti ini. Nah, apa sih peran Ngopi Santai dan artinya inisiatif dari apa yang dilakukan Ngopi Santai apa sih yang misinya apa sih? Misinya dari Ngopi Santai itu adalah berbagi gitu. Saya itu jadi gini, saya tuh hidup di dunia itu tinggal berapa tahun sih gitu loh. Nah sekarang ini ya mungkin yang lebih jago dari saya banyak, yang lebih ini juga. Nah cuman saya hanya ingin sharing buat teman-teman yang masih mau mulai, baru mau mulai seperti itu. Karena mereka butuh satu panduan, butuh satu apa jenenge role model seperti itu. Ya hanya sekedar berbagi. Kemudian pada saat itu saya juga mikir gitu. Kemudian ada satu istilahnya inilah yang mencerahkan saya itu. Bikin ini aja. Ngobrol seperti itu. Namanya apa gitu? Namanya ya udah karena kita seneng ngopi, ya udah ngopi aja. Tapi apa turunannya kayak gitu kan? Karena kalau bikin sesuatu harus ada meaningnya. Meaningnya tuh apa? Harus bener-bener jadi begitu kita launching orang-orang jadi tahu rohnya itu apa kayak gitu. Jadi ngopi santai, ngobrol produktif dengan santai. Jadi kita sama-sama ngobrol Pak, sama-sama sharing. Yang punya knowledge lebih ya monggo silahkan gitu. Kebetulan pada saat itu ada satu episode yaitu episode namanya time code. Mbok saya ditanya time code sekarang juga saya nggak bakalan tahu Pak time code, jadi jangan nanya time code. Cuman saya, ini niche banget ini. Orang-orang harus tahu namanya time code. Jadi mungkin klien juga nggak asal suruhan aja. Oke, gini wah gampang, cuman doang. Nah, udah gitu. Itu adalah kata-kata mutiara dari klien itu. Cuman gini gampang. Wah ini cuman ini doang kok ini. Kayak gitu. Jadi sebenarnya untuk mencerahkan juga buat para klien, para brand juga kayak gitu. Bahwa membuat seperti ini itu perlu proses. Dan kalau teman-teman menghormati prosesnya ya outputnya ya pasti bagus gitu loh.
Tidak ada sedikit pun dari kami teman-teman para vendor, mosok coba ditanyain teman-teman vendor, ada apa enggak yang enggak mau mensukseskan eventnya klien. Betul. Itu doang sebenarnya. Betul, Itu sih betul. sebenarnya Pak. Dan saya lihat animo dari teman-teman untuk ngikutin ngopi santai itu juga tinggi juga gitu loh. Hampir beberapa episode sampai saat ini. Sony. Sudah 16 apa 18 saya lupa. Itu cuman karena di level belasan sih memang saya lihat. Cuman karena sudah mungkin teman-teman sekarang sudah banyak kerja di mana-mana, sudah ada job di mana-mana, jadi mungkin agak terhenti seperti itu. Terus waktu kemarin juga kita juga membuat waktu pas Ramadan itu ada namanya beraksi, itu belajar agama di Ramadan, anak event dan produksi gitu. Karena saya nggak mau berhenti juga nih. Oke, Ramadan diisinya apa? Oke, diisinya belajar agama. Kebetulan saya punya teman Ferry Ardiansah, beliau adalah ownernya, CEO-nya dari Dumeka, IO langganan saya gitu. Jadi ya sudah, beliau mau ya sudah, kita ngobrol bareng kayak gitu. Gitu sih. Tes. Masuk. Pak Doni, menarik ini. Jadi ada sebenarnya satu yang tadi tidak ditulis mungkin ini. Tulisan saya sama Pak Endi 112 lah, sama-sama nggak lulus dulu ini. Passionnya. Jadi passionnya tadi sepedaan juga. Jadi, acaranya sudah selesai, kita sepedaan aja. Benar Pak. Jadi, benar. Pak Doni Jawa Timur Pak? Enggak Pak, saya Purwokerto Pak. Oh Purwokerto. Iya. Walah. Iya. Ya kadang-kadang bahasanya kita ini mix Pak. Bahasa Prancis sama bahasa Jawa. Benar. Gini Pak, acaranya ini sama teman-teman yang nonton, acara ini kita buat sebenarnya Bang Tut, harus bangkit jangan bangkrut. Itu inisiatif dari CSA, karena kami melihat banyak semuanya menderita, suffer lah. Tadi Pak agak kepepet, jadi kan harus motivasinya untuk mengaryakan orang-orang kan. Sama seperti kami Pak, di industri ini semuanya terpengaruh. Sound rental semua terpengaruh. Ada yang sampai kita kemarin saya ngomong dengan bos salah satu perusahaan F&B F&B entertainment terbesar di Indonesia, salah satunya dia merumahkan mungkin 2.000 karyawan. 2.000 karyawan. Sekarang kabar baiknya sudah mulai dipanggil sebagian, tapi 2.000 karyawan dirumahkan. Acara-acara kan nol kan. Kita bisa lihat outlet-outlet di mall yang saya nggak perlu sebut tutup semua kan. Sekarang mulai satu persatu. Tapi misalnya satu outlet itu butuh 20 orang, sekarang cuma boleh 10 orang dan manajernya pun harus turun ke bawah surfing juga karena nggak bisa enggak. Jadi kalau Mas Doni tadi beralih kebanyakan dulu kan banyak multimedia, lalu sekarang pun juga banyak conferencing kan ya. Saya juga baca sebagai backgroundnya Mas Doni ini dulu juga tadi motivasinya kuat, pokoknya diiyakan dulu kayak waktu pertama kali konser Agnes Monica ya 2000 ya. Agnes Monica belum bisa pun diterima dulu jobnya, itu menarik. Saya nggak bisa main multimedia, saya iyain dulu. Iya dulu, itu awalnya Mas Doni Visual Ranger. Nah ini mirip. Nah yang kita balik lagi ke tujuannya acara ini sebenarnya kan motivasi ke teman-teman di dunia produksi, dunia rental, gimana kita trik-triknya, sharing-sharing tips, gimana kita nggak bangkrut tapi bangkit. Karena kan banyak yang kehilangan semangat, kehilangan motivasi, ide, itu kan akhirnya jadi mundur bangkrut. Yang waktu minggu lalu, yang satu rental itu satu omsetnya misalnya setahun 1,5 M dari sound system, dia beralih, client base-nya, captive base-nya udah ada, captive market-nya udah ada, prudensial dan lain-lain, tinggal di switching, jualan masker branding, jualan disinfektan. Omsetnya dia sebulan menurut pengakuannya di episode yang sebelumnya minggu lalu, omsetnya dalam 1 bulan 1,5 mengalahkan omset setahun gitu. Jadi switching. Nah, kalau tadi kami belajar dari Mas Doni mengenai strategi-strateginya secara software mungkin ya. Ini juga kami secara perusahaan sebenarnya switching beberapa divisi memang turun. Sound system sekarang mulai jalan lagi, tapi ada divisi yang dibawakan oleh Pak Endi ini jagoannya terobosannya, solusi-solusi yang sebenarnya inovatif yang kita nggak mikir sebenarnya. Jadi divisi-divisi kami yang ada itu mulai switching nih, karena barangnya sangat relevan dengan situasi sekarang. Kalau tadi Mas Doni relevan dengan Zoom, Webex, apapun yang teleconference yang software cocok nyambung virtual event. Kalau dari sini kita lebih banyak dari sisi hardware-nya yang sangat relevan saat ini. Yang nggak relevan juga ada. Misalnya kita ini kan
kalau siapapun, kalau saya jobnya membaca tren reading dari depan, kira-kira bakal hit di mana, masuk. Kalau kami dari divisinya SVI, ada CSA, ada lagi Milotronic, itu kan electric vehicle. Kita sudah dari dulu sudah fokus e-bike, cuma nggak menyangka meledaknya sampai segini. Jadi kayak kita masukin Xiaomi Key-Cycle kan habis semua, pre-ordernya bulan depan pun udah habis lagi. Itu satunya. Satu yang nggak berhubungan dengan dunia production, tapi salah satu transportingnya yang kebetulan dapat dan meledak di luar dugaan kan. Kalau dari sisi hardware ini solusi kami switching adaptasi ke produk dan market. Nanti akan dijelaskan dengan Pak Hendy sih. Jadi harapan saya ke teman-teman yang nonton, ke kolega-koleganya Mas Doni juga, ini jadi bisa jadi satu solusi. Kalau saya kebetulan sebagai pemimpin perusahaan mengajak teman-teman di produksi, selain solusi software tadi dari Mas Doni Visual Rangers, kami juga punya banyak solusi hardware yang sangat relevan dalam kondisi saat ini. Jadi sangat open untuk berpartner, asal kita mau usaha, jalannya terbuka kan, jalannya terbuka. Jadi ini bisa nanti Pak Hendy yang banyak di proyek government dan macam-macam akan sharing solusi yang relevan. Kabar baiknya yang dari dunia offline tadi, karena dunia offline kan tidak bisa, online tidak bisa mengganti omset offline saat ini kan, setengah kan Mas Doni kan. Kabar baiknya adalah offline-nya juga sudah mulai. Productionnya, saya dengar kemarin ada launching mobil listrik Oktober, itu konser dengan sound system, semuanya drive-in, pakai mobil, di mobil, launching mobil listrik, nanti Oktober. Saya belum izin, jadi saya nggak enak nyebut namanya, tapi itu mobil listrik besar, kemudian juga produksinya juga besar-besaran, itu bulan Oktober mulai, izinnya udah keluar semua. Jadi sisi baiknya adalah itu sudah mulai, gitu. Saya nggak tahu, nanti semoga Mas Doni dapat jobnya multimedianya. Ya. Waktunya saya serahkan balik kepada Pak Hendy, Pak Doni, dan Marta. Thank you. Terima kasih, thank you Pak. Ya, terlepas dari apa yang tadi kita bahas, nggak lepas dari namanya kita berpikir solusi. Iya, betul. Kalau kita membahas tentang, oh ini derita, oh ini ide dan lain sebagainya, tapi kita nggak bergerak untuk mencapai solusi juga, ya nggak capai juga. Nah, ada beberapa alternatif solusi dan kemudian mungkin akan Mas Doni akan share apa sih kiat-kiatnya agar kita bisa meraih supaya kita bisa capai solusinya. Oh iya Pak, saya nambahin satu lagi boleh nggak? Asik. Giliran saya nulis Pak ini Pak. Iya. Gimana cara nulis? Oh. Jangan lebih bagus dari saya. Oh. Piye iki carane iki? Menghapus gimana? Iya. Ya. Elek soalnya Pak. Mana? Ini ya Pak ya? Mana ini? Oh di sini ya. Nah. THK plus itu think plus, think positif. Oh, Oke. Ya. Itu betul. yang gini. Mungkin teman-teman ada yang setuju sama saya, silahkan. Nggak setuju, nggak apa-apa. Ya. Karena beberapa tahun belakangan ini kita terbelah menjadi dua. Yang satu isinya gurpok negatif, tok. Yang satunya positif, tok. Sudah tahu semua lah di sini semuanya ya. Nah, ini itu diperlukan buat kalian bangkit. Ya. Gitu. Kalau kalian mikirnya cuman nyalain orang, nggak akan pernah bisa bangkit. Udah percaya aja. Betul. Pokoknya mikirnya positif tok, wes, positif tok. Jadi elek ganti terus motivasi terus, itu saya sih. Wah, sekaya Mario Teguh. Ya, itu sih Pak. Iya. Jadi kondisi apapun kembali ke respon nih Mas. Iya. Jadi respon kita menentukan arahnya kita mau seperti apa. Kalau respon kita terhadap keadaan akhirnya responnya yang negatif ya, akhirnya juga. Iya. Ya, kita bayangin. Saya kan sebenarnya saya bawaan dari lahir kan saya gagap Pak. Ngomongnya susah, agak beberapa itu ngomongnya susah. Cuman pada saat ngopi santai memaksa saya suruh jadi hostess, biarin aja gitu. Betul. Yang penting nekat aja dulu. Nekat gitu. aja dulu. Ya. Artinya motivasi untuk kita punya niat berbagi itu modalnya. Iya. Dan artinya membuat orang akhirnya tersenyum bersama-sama itu kan asik. Iya benar-benar Pak itu. Ya kayak gitu. Jadi kalau mamanya sekarang dilihat berarti kan sudah mulai ada virtual event, sudah mulai ada berarti kan
harus butuh misalnya sound system kayak gitu. Betul. Kemarin saya di beberapa event juga membutuhkan sound system, cuman berhubung, waduh Mas dari kamu aja, maaf Bu atau Bapak, saya selain satu, saya nggak punya sound system, yang kedua saya nggak punya skill. Saya sebenarnya bisa untuk beli misalnya apa, speaker aktif, mixer dan sebagainya. Cuman saya nggak mau, udah Bu cari orang sound aja karena itu udah bagi-bagi rezeki kayak gitu. Karena memang itu bukan profesional. Oh, saya nggak mau belok dari core-nya saya, multimedia. Udah, sampai kapanpun saya tidak akan pernah terjun ke sound system ataupun kemana. Karena ya itu core-nya saya multimedia ya bismillah pokoknya sampai nanti berakhirnya ya pokoknya di multimedia tok aja kayak gitu. Betul. Itu sih, ya. Artinya dari apa yang kita bahas, kita membahas tentang bagaimana sih kita saling memberikan semangat gitu, saling memberikan inspirasi dan kita saling membangun. Nah, CSA sendiri membuka pintu untuk kita berpartner, untuk kita bermitra. Artinya apa sih yang bisa kita create sama-sama, potensi-potensi apa yang kira-kira bisa kita bangun sama-sama agar teman-teman bisa survive dalam kondisi seperti ini. Dan pada satu titik, ketika ini semua berakhir dan semuanya kembali normal, kita sudah lebih punya angle baru untuk dapat satu award gitu loh ya. Iya. Satu award. Artinya kita sudah mencapai satu titik bahwa masalah-masalah yang selama ini kita hadapi ternyata mampu kita lalui. Nah, kita akan dengar beberapa solusi-solusi dari CSA, nanti akan dipresentasikan oleh Pak Hendy, dan ini bisa jadi satu ide baru, solusi baru agar teman-teman punya potensi untuk create di bidang-bidang bisnis atau link-link bisnis teman-teman. Oke, dipersilakan Pak Hendy. Terima kasih Pak. Jadi kemarin saya diskusi sama Pak Marta, kira-kira teman-teman rental ini customernya siapa? Oh, customernya teman rental ya kebanyakan IO. Ya wes kalau gitu saya sarankan memang gimana ya, mesti menambah basis customernya, bukan hanya IO pastinya. Tapi harus ke end user mungkin ya, ke pemerintahan, ke corporate dan lain-lain. Karena memang kalau tadi dari sisi Bapak adalah menampaikan virtual event itu adalah peluang bisnis baru. Kalau saya bilang ada rental produk, ini juga bisa jadi opportunity baru. Ya, bisa jadi opportunity baru untuk di bisnis ini. Contoh ya, semua barang yang kita display saat ini ya semuanya bisa dijadikan rental. Dijadikan rental karena tidak sedikit orang yang mau memulai, yang minta ya, yang minta berbasis oke, saya minta, tapi sistemnya sewa jangka panjang, bukan rental yang pendek-pendek gitu ya. Oke, saya mau beli ini perangkat interaktif ini misalnya, tapi saya nggak punya duit bayar cash, nggak punya duit, jadi saya mau sistem kontrak 2 tahun misalnya, per bulan berapa, tapi kalau ada apa-apa sampean yang urus gitu. Itu tidak sedikit yang melakukan permintaan seperti itu. Ya, terus kemudian kayak yang di sebelah sini ini namanya digital signage. Mereka mau beli mungkin karena untuk menampilkan informasi bla bla bla, tapi mungkin kalau misalkan langsung beli di depan dana investasinya belum cukup. Jadi dia ingin membuat menjadi sistem sewa jangka panjang. Itu juga bisa. Tapi customer base-nya tidak bisa lagi ke IO. Tidak bisa lagi hanya IO. Tapi harus mencari customer base yang ya di corporate, di government dan lain-lain itu juga. Ya rumah ibadah juga beberapa kali minta, bisa nggak kita mintanya jangka panjang? Karena rumah ibadah kan mengandalkan duit umat. Ya mengandalkan duit umat. Nah perangkat-perangkat yang kita showing saat ini semuanya bisa direntalkan, tapi rental dalam jangka panjang. Jadi teman-teman mungkin bisa pikir perangkat apa yang bisa diinvestasikan, kemudian dihitung sewa jangka panjangnya seperti apa. Nah di situ ada perangkat mesin absen, ya ada mesin pendeteksi wajah yang diinteraksikan dengan sistem absensi. Terus kemudian juga ada mesin digital signage yang juga ada fungsi automatic sanitizer-nya. Jadi kalau mau ditanya peluangnya banyak banget gitu ya, peluangnya banyak banget. Ini kalau kita bisa ditanya rental produk. Di luar rental produk juga ada opportunity menjual barang ya, penjualan juga. Karena saya kira-kira sudah cukup banyak sih keliling-keliling ke seluruh Indonesia dan saya sukanya tuh main di kabupaten, Pak. Saya sukanya main di kabupaten, bukan hanya main di provinsi, tapi saya suka main-main di kabupaten. Mencari ke kampung-kampung lah gitu. Kenapa? Karena gini,
kita bicara di luar pandemi ya, tapi intinya kalau kita bicara pemerintah itu harus belanja. Kita ini ciri-ciri negara berkembang. Ciri-ciri negara berkembang itu salah satu yang menggerakkan roda ekonomi adalah belanja pemerintah. Jadi pemerintah tuh wajib belanja, nggak boleh nggak belanja. Kalau corporate itu kan boleh nggak belanja. Ya, betul. Tapi pemerintah tuh wajib belanja. Kalau nggak belanja ekonominya mati. Ya. Ya nggak ada pergerakan ekonomi kan. Jadi ini ciri-ciri negara berkembang. Ya Indonesia masih dalam tahap yang menggerakkan roda ekonomi pertama itu adalah pemerintah dulu, belanja pemerintah. Nah kalau kita fokus di namanya belanja pemerintah, yang kalau saya keliling-keliling ke beberapa daerah, kira-kira mungkin udah sekitar 60 kabupaten kali ya saya kunjungin. Yang jadi problem itu adalah banyak sekali mereka belanja barang yang tidak tepat. Ya, ini yang kemudian menjadi sedih sebenarnya. Ya, mereka belanja barang yang tidak tepat. Udah gitu harganya mahal dan kemudian tidak bisa digunakan hanya karena tujuannya menghabiskan anggaran. Ya, ini masalah besar. Dan saya yakin teman-teman di daerah itu sebenarnya punya jaringan sebenarnya. Punya jaringan yang luas sebenarnya ke tempat-tempat itu. Nah saya sebenarnya motivasi saya cuma satu, saya ingin bikin produk yang bisa membantu pemerintah dalam menyerap anggaran secara baik dan benar. Itu aja sebenarnya. Jadi kalau saya disuruh markup harga, mohon maaf saya nggak bisa. Tapi saya bisa membantu menemukan produk yang tepat, menggunakan produk yang sesuai, menggunakan produk yang memang fungsional ya, fungsional karena memang itu tujuannya. Nah, CSA atau SVI ini kan punya kaki tangan terbatas. Kalau kita ingin mengcover area seluruh Indonesia butuh berapa ribu sales? Nggak mungkin gitu, kapasitas juga kami terbatas. Bagaimana hari ini kami misalkan ada hari ini di Papua mau belanja barang, kemudian besok rusak misalnya barangnya. Kan nggak mungkin kami turun tangan ke sini. Nah kan jadi untuk itu kami justru mendorong semakin banyak mitra-mitra kami di daerah. Ya, untuk kemudian belajar produk kita, menawarkan solusi-solusi ini kepada teman-teman di di daerah ya. Karena tidak sedikit kalau misalkan kita bicara satu kabupaten berapa banyak kebutuhan di pemerintahan itu kan. Ada kantor itu banyak sekali opportunity, banyak sekali opportunity dan itu tidak benar-benar digarap dengan baik. Dan kami mendeliver apa yang terbaik yang digunakan. Kami berusaha untuk tidak menjual over sebenarnya butuhnya cuman pensil, tapi kita bohong-bohongin gitu hingga akhirnya dia beli boxy gitu, beli pulpen Pilox gitu, nggak mungkin lah. Jadi kalau misalkan mereka butuhnya A ya kami akan deliver untuk dia mendapatkan A. Gitu kami memberikan yang itu. Nah, peluang seperti ini banyak banget masih. Dan itu jumlahnya juga saya rasa masih sedikit lah. Jadi kalau semuanya masih mau belajar lagi, itu peluangnya juga masih besar lah kita. Nah kita bisa discuss, jadi saya punya pengalaman ada partner saya di Kalimantan Timur, ibu rumah tangga nggak ngerti apa-apa, nggak ngerti visual, nggak ngerti apa, boro-boro ditanya video wall apaan, kagak ngerti. Ya. Itu benar-benar sangat low, knowledge-nya benar-benar parah. Tapi orang ini mau usaha, saya butuh duit Pak, ajarin saya Pak, saya kasih brosur, saya kasih apa, itu orang hebatnya dalam 3 bulan jualan video wall ke salah satu pemerintah itu nilainya 1, berapa M. Ya. Kita lihat untungnya berapa, iya kan, untungnya berapa. Jadi ibu-ibu yang kayak gitu, jenis-jenis ibu-ibu yang kayak gitu banyak juga masih. Jadi bapak-bapak yang nggak punya knowledge apapun, tapi nilai transaksinya bisa luar biasa juga gitu ya. Jadi ya cukup lah untuk hidup gitu. Nah jadi saya rasa tinggal peluangnya itu besar banget bisa diimplementasikan, kita semua bisa bantu lah solusi-solusi apa di bidang audio visual security yang bisa dibantu ke sana gitu. Iya kemarin saya juga sempat melihat di salah satu kantor pemerintahan gitu kan. Biasanya sih gini Pak, kalau di kantor pemerintahan atau instansi gitu kita masuk ke dalam auditoriumnya Pak, gitu. Menyedihkan Pak gitu saya ngelihat salah satu brand, wah tapi kok speakernya kok ditaruh di sini. Saya tuh orang multimedia cuman agak sedikit tahu lah gitu. Yuk speaker dipasang di sini, ini kan bukan peruntukan tapi itu barang mahal taruh di situ kayak gitu. Kadang itu terus kadang beli apa gitu alat-alatnya. Misalnya ya ada lah Pak itu. Ada lah di sini lah, saya nggak mau sebutin namanya. Beli MIDI controller Pak. MIDI controllernya itu yang APC MK2 itu. Saya sendiri nggak beli karena saya nggak butuh. Ya, saya main multimedia segala macam, saya nggak butuh karena saya beli apa yang saya butuhkan di situ. Ya ampun, ini beli buat apa? Nggak tahu Mas. Ini ada yang bisa pakai? Nggak ada. Nah itu kondisi-kondisi itu tidak sedikit banyak, jadi bukan kejadian langka karena
banyak yang ini ya, kekurangan knowledge. Iya, betul. Knowledge-nya nggak ada, jadi kekurangan knowledge. Dan, tapi tugas kita sebagai distributor sebenarnya kenapa saya waktu itu sebelum pandemi itu rajin keliling daerah, ya rajin keliling daerah sebenarnya untuk mengedukasi teman-teman di daerah-daerah. Sharing knowledge lah, bukan edukasi. Kalau edukasi kan seolah-olah saya pintar ya, enggak. Jadi saya sharing knowledge dengan teman-teman di daerah, nah ini begini, bagi-bagi segala macam, jadi mereka punya akses yang tepat lah untuk membantu itu. Dan kalau itu dioptimalkan, luar biasa potensinya Pak, luar biasa potensinya saya rasa. Dan yang berikutnya ya saya rasa ada satu gini, peluangnya gini. Misalkan kami jualan Videotron nih, jualan LED Videotron ke dinas-dinas di daerah. Yang sering kali terjadi itu adalah Videotron yang sudah dibeli, kontennya nggak ada. Nah, jadi saya bilang sebenarnya bisnis konten di daerah itu juga besar. Ya, misalkan bisnis konten di daerah besar karena itu bisa juga. Ya, misalkan dia beli video wall, habis beli video wall kemudian nggak dipasang, kontennya nggak ada. Karena nggak tahu, akhirnya cuman punya video wall, punya fungsinya apa? Ya begini Pak. Jadi pakai nonton bola kemudian. Karena nggak tahu. Nah ini contoh misalkan digital signage seperti ini. Kalau nggak ada kontennya ya kan cuman, yang penting kan konten. Nah sebenarnya bisnis konten ya terutama di masa depan itu menjadi bisnis yang sangat potensial. Karena mereka bisa belanja barang, tapi nggak kepikiran untuk belanja konten. Bukan nggak mau belanja konten, karena mungkin di sekelilingnya mereka tidak ada supplier-supplier yang kompeten dalam hal konten. Nah teman-teman mungkin juga bisa belajar bagaimana menjadi seorang content provider. Ya. Nah ke depan kalau saya lihat memang bisnisnya yang ke depan itu tidak bisa, artinya ini fisik cuman produk, jadi produk ada harus dikombinasikan dengan konten dan kemudian juga harus dikombinasikan dengan data. Jadi itu memang 3 hal yang tidak boleh dipisahkan. Ada produk, ada data, ada konten. Itu 3 hal yang sama sekali tidak boleh diabaikan. Jadi kalau misalkan pemikiran saya atau yang saya boleh sarankan, mau nggak mau memang ya di era sekarang, mau nggak mau suka nggak suka, ya harus memahami ketiga hal itu. Ya device-nya seperti apa, itu harus belajar device-nya, harus benar-benar belajar, harus punya passion untuk benar-benar belajar, terus belajar. Dan kemudian juga belajar tentang yang namanya konten. Ini juga nggak bisa dihindari, karena kita tidak mungkin selalu menjual barang tok. Tapi kontennya juga ada. Konten kita bisa kolaborasi dengan orang-orang. Tapi kedua device ini kan butuh transmisi. Butuh transmisi itu data. Tanpa ada data, misalkan kita memahami, oh device ini bagus, konten ini bagus, tapi datanya bagaimana? Jadi memahami cara kerja data atau jaringan dan lain-lain itu juga sangat penting. Jadi ini 3 komponen yang menurut saya tidak boleh dipilih salah satu, harus dipahami 3-tiganya. Minimal kita walaupun tidak jadi expert, tapi minimal kita jadi orang yang paham tentang 3 hal ini menurut saya ya. Itu sangat menggelitik Pak Hendy tadi. Jadi perlu dipahami bahwa orang Indonesia itu kelemahannya adalah mereka malas membaca. Tuh, mereka malas membaca, mereka hanya membaca headline. Nah, itu mungkin sedikit kalau mamanya dari orang konten, satu malas membaca, 2 adalah malas membaca isi, mereka hanya membaca headline. Dari headline kemudian mereka bikin asumsi Pak ya. Nah itu dia, bikin asumsi. Bahaya banget ya. Nah jadi kalau mamanya mau bikin konten yang menarik, ya udah headline-nya harus bagus, harus menggelitik sehingga memancing orang untuk melihat kayak gitu. Selain yang tadi pertama yaitu sharing knowledge. Sharing knowledge-nya pun disampaikannya, kalau saya di Ngopi Santai istilahnya saya ya bahasa manusia lah kayak gitu. Jangan terlalu tinggi bahasanya karena mereka tidak akan pernah begitu. Karakter orang Indonesia pokoknya begitu mereka merasa digurui mereka akan switching gitu. Betul. Ya, pokoknya harus setara. Yes, aku goblok, ya aku sing marahi aku ya kudu goblok gitu loh. Jangan terus kono itu ora gitu. Gitu sih Pak. Menarik Pak. Ya pembicaraan sih makin asik sampai ke dalam, intinya peluang-peluangnya untuk mempelajari sebuah solusi itu ternyata sampai dalam ya. Namun gini, jadi apa yang disampaikan oleh Pak Hendy, kita garis bawahi bahwa peluang di sana banyak. Sangat banyak Dan sangat potensi. Dan tim kita terbatas untuk menjangkaunya. Yes. Jadi, mungkin gini Pak, mungkin bisa diberikan contoh mungkin Pak. Ya, contoh yang paling sederhana, tadi saya sekilas gitu Pak.
ngobrol saya naik ke atas disuruh lihat barang gitu pokoknya oh ya udah gitu. Mungkin contoh yang paling sederhana gini Pak. Ini kan ada tren yaitu jualan makanan Pak. Yes. Ya, habis jualan makanan nanti siapa jenenge? Pembuat koki atau chef atau apalah itu mereka pasti akan punya passion untuk meningkatkan skillnya, jadi gini, nek jualan kan habis itu mereka nggak cuma jualan, tapi mereka motret, ya kalau motret, habis motret mereka pasti akan naik lagi ke taraf nanti misalnya saya pengen menyebarkan ilmu. Betul. Nah berarti mereka butuh apa? Mereka butuh koyok mic. Koyok itu mixer kecil, makanya tadi saya nanya sama Pak Marta, Pak paket podcast yang paling murah itu berapa? Nah, betul. Itu yang bisa, itu yang paling murah dulu aja gitu. Selain ini kan mungkin bisnisnya di audio, udah itu doang. Itu bisa direntalkan atau mungkin kalau mamanya serius ya, koyok Deddy Corbuzier ya tuku kayak gitu, misalnya kayak gitu. Ya kalau buat mereka ibu-ibu mungkin ibu-ibu yang punya Instagramnya, Instagramnya followersnya banyak misalnya gitu. Undang aja ke sini suruh bikin situ, alatnya provide by CSA misalnya kayak gitu. Gitu aja itu ide liar lah. Menarik. Ya. Ya, atau cara bikin kotak atau mungkin juga ada teman-teman, saya punya teman itu dia ahli untuk membuat produk kemasan packaging. Nah, dia juga punya concern terhadap UMKM Indonesia. Jadi dia membuka CSR seperti itu. Jadi ya mungkin belajar mengenai cara jualan gitu. Yes. Orang Indonesia kan pintar menciptakan, cuman mereka agak nggak bisa jualan. Jualan gitu. Karena gengsi kalau jualan katanya kalau sales tuh nggak keren kalau jadi sales. Paling keren manajer. Iya. Paling karena sales identik dengan calo katanya. Iya. Ya jadi banyaklah peluangnya Pak ya bisa digarap ke depan. Saya rasa bisnis online juga salah satu peluang yang bisa mungkin nextnya bisa dari Melotronic itu Pak diundang. Bagaimana bisnis online-nya meningkat dengan baik dan lain-lain itu saya rasa penting banget ya. Yang kita bisa jalanin tuh Pak. Betul. Yang jadi tamu dari Melotronic gitu ya. Jadi kita juga terbuka untuk membuka paket-paket solusi ya. Jadi yang beberapa yang sempat kita tadi sharingkan dengan Mas Doni, jadi ada sih paket recording, paket postcard, dan ada beberapa paket-paket termasuk paket thermal kita buat. Artinya di luar sana ada banyak kesempatan untuk kita create satu bisnis. Tinggal kita manfaatkan momentumnya, create apa sih yang mau kita dorong paketnya. Paket audio kah, paket visual, atau paket-paket yang memang relevan dengan kondisi yang ada. Artinya dengan kondisi sekarang, yuk yang penting kita bergerak. Yang penting kita mencoba. Potensi yang ada sudah terbuka, relasi kita juga sudah terbuka untuk membuka pintu. Hanya kita mau nggak memulainya. CSA sangat terbuka untuk kita dihubungi, membuka diri untuk kita saling berpartner. Kita bisa dihubungi di web kita, di Instagram, di sosmed kita untuk kita bisa jangkau. Jadi kita bisa sharing, kita bisa konsul, kira-kira kita mau create bisnis apa. Itu sih kurang lebihnya. Dan kita juga sebagai distributor, kami juga secara rutin membuka kelas training. Kayak seperti hari ini kami membuka kelas, hari ini dan kemarin kami membuka kelas training dari Kamis dan Jumat 2 hari full. Pesertanya itu dari Bandung dan Batam. Ya, datang hari ini training tentang basicnya memahami produk audio visual security. Dan kemudian untuk mereka bawa pulang dan kemudian mereka menawarkan kepada jaringan-jaringan customernya mereka. Oke. Sip. Mungkin waktu sudah 1 jam. Yes. Jadi mungkin ada satu message nih yang mau disampaikan ke teman-teman. Mas Doni. Message saya cuma satu, tetaplah berpikiran positif. Ya. Karena kalau kalian nggak mikirin duitnya ada di situ, udah gitu aja wes, gampang kan. Simple ya, simple aja kalau saya. Ya. Ya ketika semua positif akhirnya jadi positif juga. Ya, insya Allah. Insya Allah. Ya. Dari Pak Hendy? Kalau saya lihatnya gini sih, artinya seburuk apapun zamannya, ya tapi tidak ada jalan buntu bagi orang
ingin terus bergerak maju ya. Jadi saya sebenarnya satu hal yang menjadi ini juga motivasi dari Pak Setiawan ya. Saya bilang bagaimana kita selalu menjadi top of mind di setiap pemikiran orang. Ketika ingin jadi top of mind berarti kan kita harus terus jadi yang ini ya, yang paling rajin apalah segala macam. Jadi nggak berhenti bergerak. Nggak berhenti bergerak untuk terus ada di situ. Dan berikutnya saya bilang jangan merasa mewajarkan diri gitu. Oh ini lagi pandemi ya wajar lah saya sepi. Yang nggak ada tuh nggak ada gitu. Jadi kalau jadi ini lagi pandemi ya gimana caranya tetap survive. Jadi ya saya dari awal ada pandemi ini saya selalu merasa jangan sampai saya keracunan ya, jangan sampai saya keracunan pemikiran yang ya wajar lah namanya juga lagi pandemi gitu. Jadi saya dalam hati saya selalu merasa nggak ada pandemi gitu. Jadi makanya saya harus, tapi bukan berarti saya konyol ya, maksudnya nggak pakai masker, nggak pakai apa, tapi ya merasanya secara itu nggak ngerasa kayak ada pandemi gitu. Asik. Jadi dari rangkaian apa yang kita bahas jadi jangan sampai menyerah. Semua ada peluang dan satu message yang saya garis bawahi tadi bahwa kita kadang harus belajar lebih maju mungkin 2 langkah di depan agar kita lebih siap. Jadi itu topik hari ini. Jadi Bang Tut volume kedua. Kita akan akhiri dan kita akan jumpa lagi di sesi selanjutnya di minggu depan. Tetap semangat, jangan menyerah dan salam Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.